kita adalah yang paling kuat di antara 250 juta sperma. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam review buku, ya, tentang review buku Tuhan. Inilah proposal hidupku. Di video kali ini kita akan melanjutkan, ya, langkah-langkah tentang bagaimana menyusun proposal hidup. Di dalam buku ini, kalau dirangkum itu ada 5, kawan-kawan, dalam menyusun langkah-langkah sukses mulia. Saya akan bacakan, ya. Yang pertama adalah dengan mensadari, ya, sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Yang pertama. Yang kedua, tetapkan prestasi terbaik yang akan Anda raih. Kemudian yang ketiga, jadilah seorang expert. Dan yang keempat adalah sempurnakan hidup Anda sekarang. Dan yang kelima, sempurnakan lingkungan Anda. Baik kawan-kawan, di langkah yang pertama ini adalah sadarilah bahwa Anda adalah seorang masterpiece. Anda adalah mahakarya dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda adalah seorang masterpiece yang tiada duanya. Ya, Anda itu adalah satu-satunya di dunia ini. Begitu Anda lahir, tumbuh, berkembang, dan meninggal, maka tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi makhluk seperti Anda. Jadi Anda adalah satu-satunya. Anda benar-benar spesial, Masya Allah. Anda hanya satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Walaupun Anda memiliki saudara kembar, tapi Anda adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada satupun makhluk yang kehidupannya sama persis dengan Anda. Kehidupan Anda pasti akan berbeda. Anda punya cerita di dalam hidup ini, ya, yang berbeda-beda dengan skenario yang Masya Allah sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan mencipta Anda benar-benar spesial. Anda adalah seorang masterpiece. Oleh karenanya, Anda bukan produk gagal. Kawan-kawan, saya dulu pernah, ya, bekerja di sebuah perusahaan, ya, marketing yang menjual smartphone. Ya, kawan-kawan tahu, ketika kemudian smartphone itu mengalami yang namanya produk gagal, maka handphone itu, ya, smartphone itu akan dikirim balik ke supplier. Ya. Lalu kemudian supplier akan melihat apakah ini adalah kerusakan total atau bukan. Kalau kerusakan total, maka supplier akan mengirim ke pabrik. Tapi jika tidak, maka dia akan melakukan servis, ya, perbaikan. Dan kawan-kawan, betapa kehidupan kita, ya, apapun kehidupan kita saat ini, apakah Anda merasa sukses ataukah kemudian Anda merasa gagal, ya, sadarilah bahwa Anda bukan produk gagal. Anda tidak langsung kemudian dikembalikan, diretur, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada supplier, tidak, ya. Tetapi selama Allah izinkan kita, ya, bernafas, hidup dan berkembang, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Termasuk ketika kemudian kawan-kawan melihat video ini dengan izin Allah tentunya, maka ini adalah bagian, ya, skenario Allah untuk segera kembali menyadari bahwa Anda adalah seorang masterpiece. Anda bukan produk gagal. Dan Anda adalah sang juara. Kemudian, ya, potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda itu tidak terbatas.
Hanya diri Anda sendiri yang membatasi. Terkadang kita yang membatasinya, kawan-kawan. Oleh karenanya, ketika kemudian kita menyadari bahwa kita adalah seorang masterpiece, kita bukan produk gagal, dan kita memiliki potensi yang tidak terbatas, ya, maka kita sudah seharusnya bisa bangkit, kawan-kawan, untuk menyusun kehidupan kita. Setelah hari ini, kita akan susun kembali kehidupan kita, ya, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan inilah yang namanya proposal hidup kita, yang nanti akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kita adalah sang juara. Kita adalah sang pemenang. Tentu kawan-kawan akan tahu ketika kemudian, ya, dahulu, ya, kita bersama saudara-saudara kita 250 juta sperma yang kemudian berlomba-lomba untuk membuahi sel telur, dan kita yang berhasil. Hanya kita yang berhasil, kawan-kawan. Dari sekian juta persaingan membuahi sel telur tersebut, kitalah yang berhasil. Andaikan saudara-saudara kita yang 250 juta itu, ya, hadir di dalam kehidupan kita saat ini, dan kita merasa bahwa hidup kita merasa tidak berguna, merasa bahwa hidup kita tidak bangkit, maka mereka akan sedih kalau melihat kita. Padahal pada waktu itu, andaikan ada sebuah drama adegan yang sangat mengharu biru, maka mereka akan mengatakan kepada kita, selamat, Anda adalah seorang pemenang. Selamat, Anda adalah seorang pemenang. Saya rela untuk mati. Saya rela untuk tidak melanjutkan hidup ini dan memberikan kesempatan hidup ini untuk Anda, untuk sukses, untuk menjalani hidup ini. Masya Allah. Itu kira-kira yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang jumlahnya banyak itu. Masya Allah. Dan ingatlah bahwa kitalah yang memenangkan, ya, persaingan pada waktu itu. Kita adalah yang paling kuat di antara 250 juta sperma. Masya Allah. Kawan-kawan, ya, hanya saja di kesempatan kali ini saya juga akan memberikan sebuah catatan. Ya, sebuah catatan bahwa ketika kita membahas tentang motivasi diri seperti ini, motivasi diri ini hanya untuk diri kita. Ya, hanya untuk diri kita. Sebab apa? Kalau kemudian kita bahas tentang Islam, ya, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan dirinya sendiri, maka pembahasan kita bahwa kita adalah seorang masterpiece itu adalah pembahasan di antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi motivasi ini, ya, sebaiknya tidak keluar, tidak saya sampaikan pada orang lain. Maka kalau disampaikan kepada orang lain, ini akan berakibat fatal. Coba bayangin, ketika kemudian teman-teman masuk ke dalam sebuah angkot, bis kota, dan seterusnya, ya, setelah melihat video ini Anda termotivasi, kemudian mengatakan bahwa Anda adalah seorang masterpiece. Maka pada waktu itu sang kondektur misalnya, ya, kondektur bis kota, ayo mas, bayar mas, gitu. Kemudian Anda dengan percaya diri mengatakan, mas, saya tidak bayar, saya adalah seorang masterpiece. Maka hal ini tidak tepat, kawan-kawan. Penggunaan seperti ini tidak tepat. Ya, jadi motivasi kita hanya di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa kita adalah seorang masterpiece. Ya, Allah, ya, pasti benar memilih kita di dalam hidup kita saat ini. Itu harus kita yakini. Ini yang pertama. Jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita memahami ketika bahwa diri kita adalah seorang masterpiece, lalu merendahkan orang lain. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengatur manusia dengan
Tuhannya, maka sifat ini juga dimunculkan. Ya, akan berakibat fatal. Ya. Justru ketika kemudian kita ketemu dengan Allah, maka perasaan yang harus dimunculkan adalah perasaan miskin, perasaan serba butuh, perasaan serba tidak mampu, ya, sedang perlu. Begitu. Oleh karenanya, ketika kemudian dalam ibadah, entah sholat, puasa, ya, berdoa, maka sifat ini atau motivasi ini jangan dimunculkan. Motivasi ini ketika kemudian kita tanamkan pada diri kita sedang melakukan self-talk misalnya, sedang ngobrol dengan diri kita sendiri, kenapa hidup saya merasa bahwa hidup saya ini gagal, merasa hidup saya tidak sukses. Maka kita ingat ini. Tetapi ketika kemudian kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita munculkan perasaan bahwa kita adalah masterpiece. Kita adalah seorang masterpiece, tetapi di hadapan Allah, Allah lah yang menciptakan kita sebagai seorang masterpiece. Ini catatan penting agar kemudian kita tidak menjadi seorang iblis, menjadi orang yang sombong, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sombong di hadapan manusia yang lain. Ini sangat penting, kawan-kawan. Jadi ketika kemudian kita mau menyusun proposal hidup, kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah sang pemenang, kita adalah seorang masterpiece, kita adalah bukan produk gagal. Maka kita pastikan bahwa diri kita itu sedang melakukan self-talk, sedang melakukan diskusi dengan diri kita sendiri, atau sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Ya. Itu dulu yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.